Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatinet, pada program Jelajah kali ini kami akan membawa Anda ke Desa Batuasa, Kecamatan Wirinama, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Bisa terlihat pada peta di mana Desa Batuasa berada di pesisir timur Pulau Seram, yang jarak antar desa dapat mencapai 10 sampai dengan 20 km. Desa Batuasa merupakan desa adat yang memiliki 5 desa di bawah ketuanannya. Oleh karena terdiri dari 5 desa, oleh masyarakat setempat daerah ini diberi julukan Utian 5 atau 5 negeri. Negeri ini memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk menopang ekonomi masyarakatnya, seperti perkebunan, pertanian, dan perikanan. Namun karena desanya yang sangat terisolir, sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk menjual hasil bumi yang mereka tanam. Hasil bumi masyarakat biasanya dibeli oleh pedagang keliling yang menggunakan kapal motor yang melintasi tiap negeri. Namun itu juga tidak tetap jadwalnya, sehingga masyarakat cenderung menanam tanaman yang sifatnya musiman agar bisa dikeringkan dan dapat bertahan lama. Selain tanaman yang ditanam oleh penduduk setempat, banyak juga tanaman yang tumbuh liar di hutan, yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, seperti cengkeh hutan, gaharu, dan damar. Nah, salah satu hasil alam yang akan kita survei kali ini adalah pohon damar, atau disebut juga damar raja. Merupakan salah satu pohon asli Indonesia yang juga tumbuh di Desa Batuasa, Pulau Seram, sebagai penghasil getah damar. Pohon damar di beberapa daerah memiliki namanya sendiri-sendiri. Seperti di Maluku, kadang disebut sebagai kalane, kesi, wenala. Untuk daerah Sulawesi menyebutnya damar lulu atau damar malolo. Selain dinamai damar, di Indonesia kerap disebut juga sebagai damar raja. Dalam bahasa Inggris, tanaman ini dikenal sebagai Amboina peach tree atau Celebes cauris. Nama latin tumbuhan ini adalah Agathis damara. Uniknya di Indonesia, penggunaan istilah damar saling tumpang tindih. Kata damar juga digunakan untuk penyebutan resin atau getah yang dihasilkan oleh sejumlah pohon dari genus Sorea dan Hopea. Sedangkan getah pohon damar atau Agathis damara lebih sering disebut sebagai kopal. Selain itu, penggunaan istilah kayu damar malah digunakan untuk penyebutan kayu dari pohon jenis Araucaria. Sementara kayu pohon damar diperdagangkan sebagai kayu agathis. Oke sahabat, cukup dulu perkenalan kita soal nama dan jenis damar. Mari kita susuri hutan Batuasa untuk melihat secara langsung bagaimana tumbuhan ini dapat hidup di hutan belantara Batuasa. Sebelumnya, kita siapkan dulu perbekalan yang banyak ya sahabat, karena perjalanan ini akan memakan waktu 2-3 hari. Ini merupakan perjalanan menuju Gunung Damar. Sengaja dikasih nama Gunung Damar karena pohon ini yang paling banyak tumbuh di sekitar gunung tersebut. Sebelumnya kita akan lewati hutan-hutan yang masih perawan, sungai, dan pohon-pohon besar. Cukup melelahkan sahabat, kita rehat dulu sejenak, sambil menikmati udara sejuk di tengah sungai yang jernih.
Sebentar lagi kita akan menuju camp pertama untuk bermalam. Nah, ini dia campnya. Tim akan mempersiapkan tenda dan menyediakan perbekalan yang dibawa untuk dimasak. Di camp. Selain itu, sebagian anggota tim akan menangkap udang di pinggiran sungai untuk menambah menu santap malam mereka. Tim kembali mengarungi hutan untuk hari yang kedua. Sepanjang jalan, kita sudah dapat melihat banyak pohon damar yang berbaris di tengah hutan belantara batu asa. Untuk proses pengambilan atau pemanenan getah damar sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih menggunakan cara tradisional, yaitu melukai pohon damar dengan menggunakan parang atau kapak. Ciri-ciri pohon yang sudah siap untuk disadap yaitu pohon yang berdiameter di atas 45 cm dan tinggi di atas 50 meter. Sebelum kulit batang dilukai, pohon damar dibersihkan terlebih dahulu agar di sekitar lubang sadap yang akan dibuat bebas dari kotoran yang mungkin akan mengotori getah yang keluar. Setelah pembersihan kulit batang, kemudian dilakukan penyadapan, yaitu dengan membuat luka atau lubang pada kulit batang. Beberapa saat setelah kulit batang dilukai, maka akan keluarlah getah dan getah tersebut dibiarkan mengalir dan terkumpul di dalam lubang hingga mengering. Setelah getah damar mengering, kemudian damar dipanen dan dikumpulkan. Setelah bagian batang damar yang dilukai dan getahnya dibiarkan mengalir dan terkumpul hingga mengering, dibutuhkan waktu kurang lebih 2-3 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan. Tujuannya supaya getah tersebut benar-benar mengering agar ketika diambil getah dengan cara mengorek, getahnya terlepas semuanya, tidak ada yang tersisa atau tertinggal pada lubang bekas sadapan. Pemanen getah biasanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan setelah penyadapan. Masyarakat biasanya melakukan pemanenan tidak menentu, yaitu tidak bisa dipastikan berapa kali masyarakat melakukan pemanenan. Hal ini dikarenakan dalam 1 minggu atau bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun, volume pemanenan tidak tetap,
karena dalam pemanenan masyarakat berpatokan kepada para pembeli atau pemesan getah damar. Pemanenan akan dilakukan bila ada pesanan atau permintaan akan getah damar. Maka masyarakat akan masuk hutan mencari getah damar untuk dijual. Sehingga getah damar yang bisa dipanen bisa mencapai 2-5 karung dengan ukuran 50 kg. Hasil panen masyarakat ini terdapat 2 jenis getah damar yang berwarna putih dan merah. Setelah getah damar dikumpulkan, akan dibersihkan sebelum dijual ke penadah. Namun saat ini untuk desa Batuasa, masyarakat sudah bisa menjualnya ke badan usaha milik desa atau BUMDes. Harganya juga bervariasi, tergantung varian getah damarnya. Berapapun hasilnya, masyarakat sangat bersyukur karena dengan hasil getah damar dapat membantu ekonomi masyarakat Batuasa, Kecamatan Wirinama, Kabupaten Seram, bagian timur. Demikian program Jelajah Al-Fatih.net kali ini. Sampai bertemu kembali, tentunya dengan program menarik dan unik seputar kehidupan masyarakat pedalaman Seram, bagian timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.